Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bi ihsani wa ikramil alam wa harrama alaina bil ghuluwati fi dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil anam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dalam beberapa tahun belakangan, moderasi beragama telah menjadi isu penting bangsa Indonesia, bahkan masuk dalam program rencana pembangunan jangka menengah nasional Presiden Joko Widodo tahun 2020 sampai tahun 2024, yang di dalamnya terdapat program prioritas moderasi beragama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia menyatakan bahwa potensi radikalisme dan terorisme menunjukkan penurunan, yang mengindikasi suksesi implementasi RPJMN Presiden pada rentang 4 tahun kepemimpinannya. Akan tetapi, kasus kekerasan ekstrim dan penyebaran radikalisme masih terjadi, seperti bergabungnya masyarakat dengan ISIS di Suriah dan Irak, serta masuknya jejaring teroris baru Katibat Tauhid wal Jihad ke Indonesia. Bahkan di era digitalisasi ini, radikalisme disebarkan dan dipropagandakan melalui platform digital dan akan menyebar luas dalam hitungan detik saja. Peneliti masalah terorisme dan Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict dalam wawancara dengan BBC Indonesia Oktober tahun lalu mengatakan bahwa mayoritas pelaku radikal dan intoleran telah merubah haluan gerakannya secara masif melalui platform digital. Konten-konten menyesatkan dan persuasif diproduksi, seperti video cuplikan Flames of War yang dibuat secara profesional buat film laga Hollywood, komentar negatif penghinaan Nabi dan agama palsu yang diunggah Elia Mayran pada kanal TikTok. Bahkan kita dihebohkan dengan munculnya grup Islam sesat dengan ribuan anggotanya di kanal Telegram yang mempropagandakan pelecehan terhadap Al-Quran dan agama Islam. Hal ini sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan, bahkan dalam razia yang paling tinggi dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan. Sepakat hadirin? Dengan demikian, betapa pentingnya menjaga moderasi di negeri tercinta ini, termasuk di era digital ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Platform Digital. Adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yakhbaru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini berkenaan pada sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya. Sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatan. Umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang hadirin, jaringan gerakan radikalisme dan teror bernuansa agama menjadi tantangan utama yang mengerami berbagai kasus penistaan agama di berbagai pelosok negeri. Kita tidak mungkin membiarkan moderasi ini terus ternodai. Masih terngiang di ingatan kita kasus publik figur yang makan kulit babi sambil baca basmalah, penghinaan tiang salib yang dilakukan streamer asal Sumatera, brand baju Australia yang cetak lafaz Allah bermodel transparan, bahkan yang lebih parah lagi, potret remaja yang secara terang-terangan menghina Al-Quran. Tidak berhenti di sini, berbagai aksi radikalisme lainnya saling bermunculan. Seperti sepanjang tahun 2022, PGI mencatat ada 23 gereja yang mengalami gangguan, juga penangkapan 18 teroris baru oleh Densus 88 selama Oktober 2023. Inilah yang akan mengakibatkan pertikaian antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru malah lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat muslim ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut ghulu, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu wa fiddin, fa innama ahlaka ma kana qablakumul ghulu wa fiddin." Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap ghulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstrim, kini menjadi Islam yang damai, Islam yang tenang, Islam yang nyaman, serta menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana terangkai indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah nan maha agung, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 410, beliau menjelaskan, "Ai la tasubbu alihatal musyrikin wa aslamahum."
Janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan kita untuk jangan menghina berhala orang-orang kafir. Karena dengan hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya ilmu pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi dan nafsu belaka. Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi bukan ajaran agama yang dimoderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan bernerasi, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat ibadah lainnya yang katanya dilakukan oleh umat Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatannya Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendator Rasyagatia. Islam mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatannya Linsu Sensu dan Sensuinnya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dengan berakhirnya uraian tersebut, dapat kami simpulkan bahwa keberagaman merupakan sunatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Meskipun nyatanya masih banyak oknum-oknum yang memprovokasi dan menodai moderasi, baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai, untuk sampailah pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.